Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, hari ini kita akan memasuki materi kita tentang limit fungsi trigonometri. Nah, seperti pendahuluan review Bu Guru tentang limit fungsi aljabar yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 11, berarti kita juga akan menyelesaikan nilai limit untuk fungsi trigonometri sama seperti limit fungsi aljabar. Kita akan menyelesaikan dengan cara substitusi. Yang kedua adalah dengan faktorisasi. Baru yang terakhir adalah dengan cara turunan. Oke, tolong diperhatikan dan diingat kembali. Cara kedua dan ketiga ini kalian lakukan jika dia setelah disubstitusi hasilnya 0/0 atau tak tentu. Kita mulai saja ya untuk soal yang pertama. Oke, untuk soal nomor 1, limit X mendekati pi per 3, sin 2X per cos X. Ingat, langkah pertama kita adalah substitusi nilai X-nya. Berarti, sin 2 dikali pi per 3 per cos pi per 3. Nah, kalau kita jadikan sebagai fungsi dalam bentuk derajat, berarti sin 2 pi per 3 itu kan sama dengan 60 derajat per cos 60 derajat. Berarti sin 120 per cos 60. Nah, sin 120 adalah setengah akar 3 ya, nilai limitnya adalah akar 3. Oke, untuk yang nomor 2, langkah pertama kita juga sama seperti yang nomor 1, kita substitusi. Berarti 1 min tangen pi per 4 per sin pi per 4 min cos pi per 4. Berarti 1 min tangen 45 per sin 45 dikurangi cos 45. Berarti 1 min tangen 45 itu kan 1 ya. Sin 45 setengah akar 2 min setengah akar 2. 1 kurangi 1 0. Setengah akar 2 min setengah akar 2 juga 0. Nah, ini kan hasilnya 0/0, berarti ini adalah tak tentu. Nah, kalau dia tak tentu, berarti gimana? Kita harus menyelesaikan dengan dua cara yang lain, yaitu dengan cara faktorisasi dan cara turunan. Oke, berikutnya adalah kita coba dengan cara faktorisasi ya. Berarti ini sama dengan limit X mendekati pi per 4, 1 min tangen X itu kan sama dengan sin X per cos X per sin X min cos X. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya ya, yang ini berarti sama dengan limit X mendekati pi per 4, cos X kali 1 berarti cos X min sin X per cos X dibagi dengan ini sin X min cos X. Ini kita balik penyebutnya, berarti limit X mendekati pi per 4 cos X min sin X per cos X dikali dengan sin X min cos X. Nah, coba diperhatikan, ya ini kan sudah sama nih, faktor pembilang dan penyebutnya hanya berbeda tanda ya. Berarti kita bisa ubah lagi menjadi limit X mendekati pi per 4. Ini minnya guru kali negatif 1, berarti sin X min cos X. Ini tetap tidak akan mengubah bentuk soal. Di cos X sin X min cos X. Oke, ini bisa kita hilangkan. Berarti sama dengan limit X mendekati pi per 4, sisanya adalah min 1 per cos X. Nah, oke, setelah itu baru kita substitusi min 1 cos pi per 4. Berarti min 1 per cos 45 derajat min 1 per setengah akar 2. Berarti ini sama dengan min 1 per akar 2 dikali 2 gitu ya. Baik, berarti kita kalikan penyebutnya dengan akar 2 per akar 2. Berarti min 2 akar 2 per 2. Coret, berarti hasilnya adalah min akar 2. Nah, ini dengan cara faktorisasi. Lalu bagaimana dengan cara turunan? Baik, untuk cara turunan,
Berarti sebenarnya materinya adalah kalian akan bahas setelah materi limit fungsi trigonometri, tapi tidak apa-apa, Bu Guru kasih materi awalnya saja. Ingat, saat fungsi Y sama dengan sin X, berarti turunannya adalah atau Y aksennya sama dengan cos X. Saat Y sama dengan cos X, berarti turunannya adalah min sin X. Dan saat Y sama dengan tangen X, berarti turunannya Y aksennya adalah secant kuadrat X. Nah, cukup 3 rumus ini saja yang akan kita bahas. Nanti yang lain akan berkaitan dengan 3 fungsi pokok dari fungsi trigonometri. Untuk pembuktiannya next berikutnya akan kita bahas di kelas setelah materi fungsi trigonometri. Oke, kita mulai saja ya Nana. Untuk soal yang nomor 2 akan kita selesaikan dengan cara turunan. Berarti ini limit X mendekati pi per 4. 1 turunannya apa? 0 kan? Min, tangen X turunannya secant kuadrat X per sin X turunannya cos X, min, cosnya turunannya adalah min sin X. Oke, berarti ini sama dengan limit X mendekati pi per 4 min secant kuadrat X per cos X plus sin X. Oke, kira-kira paham? Nah, berikutnya kita ubah lagi. Limit X mendekati pi per 4 min secant kuadrat itu kan sama dengan 1 per cos X ya. Berarti min per dalam kurung cos X ditambah sin X. Cos pi per 4 kuadrat limit per X mendekati turun pi per 4 ditambah sin pi per 4. Berarti min dalam kurung 1 per cos 45 derajat kuadrat per cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Oke. Min 1 cos 45 itu kan setengah akar 2 ya, kuadrat per cos 45. Cos 45 sebenarnya adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Berarti min 1 per akar 2 per 2 kuadrat per setengah akar 2 tambah setengah akar 2 kan akar 2. Oke, baik. Berarti ini sama dengan min dalam kurung 2 per akar 2 kuadrat per akar 2. Berarti min 4 per 2 per akar 2 min 2 per akar 2. Nah, setelah itu kita rasionalkan. Ya, akar 2 per akar 2 berarti min 2 akar 2 per 2. Oke, hasilnya adalah min akar 2. Sama ya anak-anak, baik dengan cara turunan maupun dengan cara faktorisasi hasilnya harus sama, yaitu hasilnya adalah min akar 2.